Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian meteor. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi yang disebut dengan bintang jatuh. Meteor merupakan sebuah serpihan atau pecahan benda langit yang masuk ke atmosfer bumi yang menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan meteor dan udara dengan kecepatan tinggi. Gesekan tersebut menimbulkan pijaran api dan sinar atau cahaya dari kejauhan yang disebut dengan fenomena bintang jatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri meteor. Yang pertama yaitu terlihat seperti bintang jatuh. Meteor sering disebut sebagai bintang jatuh karena menghasilkan cahaya terang saat terbakar akibat gesekan dengan atmosfer. Ciri-ciri yang kedua yaitu ukuran kecil. Meteor umumnya memiliki ukuran kecil, mulai dari beberapa milimeter hingga sentimeter. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kecepatan tinggi. Meteor bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, mencapai puluhan kilometer per detik, sehingga terlihat sangat cepat di langit. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat yaitu tentang terbakar di atmosfer. Gesekan dengan udara menyebabkan meteor menjadi panas, terbakar, dan menimbulkan jejak cahaya atau trail. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah bantuan antariksa yang berada di luar angkasa, sedangkan meteor adalah bantuan yang terbakar dan menghasilkan jejak cahaya saat memasuki atmosfer bumi, atau dikenal sebagai bintang jatuh. Dan meteorit adalah sisa meteoroid yang berhasil selamat dari atmosfer dan mendarat di permukaan bumi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis meteor. Berdasarkan komposisinya, meteor dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu meteorit besi. Meteorit ini sebagian besar terdiri dari paduan logam besi dan nikel. Meteorit ini sangat padat dan biasanya berasal dari inti planet atau asteroid, sehingga komposisinya mirip dengan inti luar bumi. Meteorit besi memiliki sifat yang kuat dan tahan terhadap kehancuran saat jatuh ke bumi, dan mereka termasuk jenis meteorit yang paling masif yang pernah ditemukan. Kemudian yang kedua yaitu meteorit batu. Terdiri dari mineral batuan silikat, jenis ini adalah yang paling umum ditemukan, sekitar 94% dari semua meteorit. Meteorit batu bisa berupa kondrites yang memiliki butiran kecil bernama kondrules atau akondrites yang tidak memiliki butiran kecil tersebut, dan biasanya menyerupai batuan biasa dari permukaan planet. Yang ketiga yaitu meteorit campuran besi dan batu. Memiliki komposisi campuran dari logam besi nikel dan mineral batuan silikat dalam proporsi yang hampir seimbang. Meteorit ini sangat langka dan terbentuk di daerah pertemuan objek padat yang dingin. Menggabungkan karakteristik keduanya sehingga memberikan wawasan tentang area transisi di dalam objek planetesimal atau asteroid. Kemudian berdasarkan asalnya, meteor dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu meteor asteroidal atau keplanetan. Ciri-ciri meteor ini merupakan meteorit yang berasal dari serpihan asteroid atau planet yang meledak atau hancur. Asteroid atau planet yang pecah akan berubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga disebut sebagai meteorit. Yang kedua yaitu meteor kekometan. Ciri-ciri dari meteor ini adalah serpihan dari komet dengan kandungan bahan penyusun seperti gas dan komponen-komponen padatan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu meteor parabolis. Ciri-ciri dari meteor ini yaitu pecahan benda dari luar angkasa, namun belum diketahui secara pasti apa jenis benda tersebut. Selanjutnya berdasarkan ukuran dan kecerahan cahayanya. Yang pertama yaitu fireball, yaitu meteor yang sangat terang melebihi kecerahan planet Venus di langit malam dan tampak sangat jelas saat memasuki atmosfer bumi. Yang kedua yaitu ada Earth-Grazer, yaitu meteor yang melesat dekat sepanjang cakrawala dan dikenal dengan ekor panjang yang berwarna-warni. Kemudian yang ketiga yaitu Bolide, yaitu meteor yang meledak terang saat masuk atmosfer dan seringkali disertai suara ledakan yang keras.
Selanjutnya berdasarkan hujan meteornya. Yang pertama, hujan meteor Orionid. Hujan meteor ini terjadi setiap bulan Oktober dan tampak berasal dari rasi Orion. Hujan meteor ini berasal dari sisa debu komet Halley yang tertinggal di jalur orbitnya. Orionid biasanya menampilkan kilatan cahaya yang cepat dan terang, meski jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan hujan meteor lainnya. Kemudian yaitu hujan meteor Perseid. Hujan meteor ini muncul setiap bulan Agustus dengan titik radian di rasi Perseus. Perseid dikenal sebagai salah satu hujan meteor paling populer karena jumlah meteornya yang banyak, cahayanya terang dan mudah diamati di langit cerah. Sumbernya berasal dari sisa komet Swift-Tuttle yang meninggalkan debu di orbit bumi. Kemudian hujan meteor Geminids. Hujan meteor ini terjadi setiap bulan Desember dan tampak berasal dari rasi Gemini. Berbeda dari kebanyakan hujan meteor yang berasal dari komet, Geminids justru berasal dari asteroid 3200 Phaeton. Hujan meteor ini termasuk salah satu yang paling aktif dengan jumlah kilatan yang bisa mencapai ratusan per jam. Kemudian yaitu hujan meteor Quadrantid. Hujan meteor ini terjadi pada awal Januari dengan titik asal di rasi lama Quadrans Muralis yang kini menjadi bagian dari rasi Bootes. Quadrantid ini berasal dari pecahan asteroid 2003 EH1. Meski durasinya singkat, hujan meteor ini bisa sangat intens dan banyak meteor muncul sekaligus dalam waktu singkat. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya meteor. Meteor terjadi ketika adanya serpihan batuan atau debu dari luar angkasa seperti pecahan komet atau asteroid yang masuk ke dalam orbit bumi dan tertarik oleh gravitasi bumi. Ketika serpihan ini memasuki atmosfer bumi, kecepatan tinggi dan gesekan dengan udara menyebabkan benda itu menjadi sangat panas. Proses ini membuat serpihan tersebut terbakar dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai meteor atau bintang jatuh. Jika serpihan tersebut tidak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi, serpihan itu disebut dengan meteorit. Baiklah, perkenalkan nama saya Haifa Zakia dengan NIM 24231013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari meteor. Yang pertama, meteor kecil yang masuk ke atmosfer biasanya habis terbakar karena gesekan dengan udara. Hal ini membuat meteor kecil tidak sampai ke permukaan bumi dan tidak menimbulkan bahaya bagi manusia maupun lingkungan. Lalu yang kedua, sisa meteor besar yang berhasil jatuh ke bumi dapat menimbulkan kawah yang ukurannya jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai 12-20 kali lipat dari ukuran meteornya. Kawah ini menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya energi tumbukan meteor besar. Lalu yang ketiga yaitu debu dan asap yang dihasilkan dari tumbukan besar dapat terlempar ke atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Akibatnya suhu bumi bisa turun untuk sementara waktu karena sinar matahari tidak dapat mencapai permukaan dengan baik. Lalu yang keempat yaitu tumbukan meteor besar juga bisa melepaskan berbagai gas ke atmosfer. Gas-gas tersebut dapat memicu hujan, asam, serta memperburuk pemanasan global. Dampak ini menunjukkan bahwa meteor besar bukan hanya merusak secara fisik, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan iklim bumi. Lalu, contoh-contoh meteor. Yang pertama yaitu Tunguska pada tahun 1908 di Rusia. Ledakan besar di Serbia akibat meteor meledak di udara. Lalu meratakan hutan seluas lebih kurang 2000 km kubik. Tidak menimbulkan kawah karena meteor hancur di atmosfer. Lalu yang kedua yaitu meteor Chelyabinsk 2013 di Rusia. Meteor berdiameter lebih kurang 20 meter meledak di udara. Lalu gelombang kejutnya melukai lebih dari 1000 orang. Nah, banyak rekaman video karena terjadi di era modern ini. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu meteor Hoba atau Namibia. Meteor besi terbesar yang pernah ditemukan di bumi, beratnya diperkirakan 60 ton, tidak meninggalkan kawah besar karena jatuh dengan kecepatan rendah. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu meteor Barriger di Arizona, AS, Amerika Serikat.
jatuh sekitar pada 50.000 tahun yang lalu, menyisakan kawah besar dengan diameter lebih kurang 1,2 km. Salah satu kawah meteor yang paling terkenal di dunia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.